warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusel Restia Syadfida, NRP 5620521381, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, kelas TPSB Politeknik Aliyusaha Perikanan Jakarta. Ini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan tentang ikan Napoleon dan Underwater Visual Census atau biasa disingkat dengan UVC. Ikan Napoleon atau Seilinus undulatus merupakan jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Napoleon juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, filum Chordata, kelas Osteichthyes, ordo Perciformes, famili Labridae, genus Seilinus, spesies Seilinus undulatus. Ikan Napoleon juga merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warna pun juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan Napoleon tersebut. Ikan Napoleon dewasa mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri yang spesifik seperti bibir yang tebal, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambahnya umur, burat di atas serta di bawah mata, dan memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatau. Sepanjang hidup ikan Napoleon, mulai dari penetasan, juvenil hingga dewasa selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang seperti padang lamun dan mangrove. Ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan, yakni yang pertama fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai, dan yang kedua fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas. Tingkah laku ikan Napoleon. Ikan Napoleon dianggap pemalu oleh karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam, dan pandangan mata Napoleon, terutama yang masih stadium muda, nampak menunjukkan kehati-hatian yang berlebih ketika bertemu penyelam. Namun, kemudian terbukti ikan Napoleon yang berukuran besar sering muncul mendadak di depan penyelam. Selanjutnya membahas Underwater Visual Census sebagai alat bantu monitoring populasi ikan Napoleon. Pada teknik pemantauan untuk jenis tunggal biota laut yang memiliki sebaran geografis yang luas tetapi langka secara spasial, diperlukan dalam hal menjaga akurasi, efektivitas, efisiensi, dan tentu saja biaya murah. Prosedur standar Underwater Visual Census bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan Napoleon. Rekomendasi pemantauan UVC tersebut berkenan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Teknik UVC ini bukan saja dipandang cocok untuk mengukur kepadatan stok ikan Napoleon, tetapi juga jenis biota atau ikan lain yang dilindungi seperti penyu. Meskipun UVC secara teknis terkesan sederhana, tetapi mempersiapkan seorang pencacah yang handal tidak dapat dipandang sederhana. Hal ini dapat menyangkut kesiapan fisik, keterampilan, dan pengetahuan tentang sifat ikan Napoleon yang menjadi target sensus. Selanjutnya, prosedural aplikasi UVC. Persiapan survei merupakan salah satu tahapan yang penting dan menentukan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode UVC. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian, terdapat beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam tahap persiapan. Di antaranya yang pertama protokoler,
Yang kedua, peralatan survei yang meliputi peralatan selam dasar atau peralatan scuba, kemudian kompresor, air refill, kemudian peralatan tulis tahan air seperti papan sabak dari mika dan pensil, kemudian GPS untuk penentuan posisi geografis seperti GPS Floating Kits, dan jam tangan kedap air yang dimaksudkan waterproof, dan underwater video atau underwater kamera, yang terakhir rubber watch atau sejenisnya. Dan yang ketiga, waktu dan lokasi survei, dan yang terakhir, kesiapan personel pencacah. Kemudian pendekatan teknis. Metode sensus visual menggunakan transit sabuk, yakni 150 meter kali 50 meter, dianggap kurang sesuai untuk menentukan kepadatan ikan Napoleon karena distribusi dan ukuran populasi ikan ini menjadi pertimbangan. Colin memodifikasi teknik tersebut dengan cara penyapuan wilayah yang lebih luas dan menggunakan GPS Floating Kit, di mana dengan alat ini penentuan luas area transit dapat dihitung berdasarkan titik-titik koordinat yang terekam oleh GPS. Dan begitu pula, posisi ikan Napoleon yang dijumpai selama sensus dapat ditentukan sesuai dengan waktu, yakni jam ikan Napoleon itu ditemukan.